Tuhan berikanlah Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Keluarga yang berduka, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk mendoakan keselamatan kekal untuk saudara kita Bapak Canisius Baidin yang hari ini mengakhiri hidupnya. Dia beralih dari dunia ini menghadap Penciptanya. Doa-doa dan permohonan kita yang kita satukan dalam perayaan Ekaristi ini, semoga Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kekurangannya dan memperkenankan jiwanya masuk dalam kehidupan kekal. Di awal perayaan ini, terlebih dahulu kita akui dosa dan kekurangan kita. Kita mohon pengampunan dari Tuhan agar kita sekalian dilayakkan ambil bagian dalam perayaan iman ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan bahaya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat yang Maha Kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Maha Minta. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita nyanyikan lagu Kyrie. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, perhatikanlah doa keluarga yang sedang berkabung ini.
saudara kami Bapak Kanisius Baidin, hamba-Mu telah beralih dari dunia ini menghadap hadirat-Mu. Berikanlah ia kedamaian abadi dan hantarlah ia pada persatuan para kudus yang Engkau tebus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa, Engkau sumber belas kasih dan penghiburan. Engkau mengubah maut yang gelap menjadi fajar terang benderang berkat kebangkitan mulia Putra-Mu. Semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat dengan tabah menaruh kepercayaan dan harapannya kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu tanggapan 700. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Dari tubir aku berseru kepadamu, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapa dapat tahan? Namun padamulah pengampunan, agar orang bertakwa. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Mari kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
yang percaya padaku tak akan mati. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Istri mereka pada suatu siang mereka mengikuti undangan acara pernikahan, dan di acara pernikahan itu mereka masing-masing peserta undangan diminta untuk memakai pakaian yang semewah mungkin karena tema perkawinannya juga luar biasa. Jadi semua peserta undangan itu diminta untuk mengenakan pakaian yang mewah, baik pria maupun wanita. Suami istri ini pun mengenakan pakaian yang mewah untuk datang ke acara itu. Ketika selesai acara lalu mereka pulang, di dalam mobil mereka berbicara, saling ngobrol, dan mereka mengatakan, baru-baru ini kita menghadiri suatu acara dengan pakaian semewah ini. Lalu istrinya mengatakan, ya saya juga senang, baru kali ini saya mengenakan gaun semewah ini. Tidak lama kemudian HP suaminya bergetar dan dilihatlah ada pesan masuk, sepupu dari suaminya ini meninggal dunia. Lalu mereka memutuskan tidak langsung pulang ke rumah, langsung pergi ke rumah duka. Istrinya bertanya, apakah sebaiknya kita harus ganti baju dulu? Ini baju pesta, kenapa kita harus pakai ke tempat duka? Suaminya mengatakan, ya beginilah kalau hidup kita itu singkat, kita tidak sempat memikirkan untuk menggantikan apa yang selama ini atau sedang kita pakai. Singkat cerita, dengan pakaian pesta yang mewah itu mereka pergi ke rumah duka itu.
keluarga yang berduka, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih. Kisah tadi singkatnya mau memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang kita ketahui selama ini, bahwa hidup itu singkat dan itu memang benar adanya. Ada yang mengatakan hidup kita itu seperti flash, ditekan dan selesai. Bukan flash yang lampu, bukan. Flash ya. Ditekan dan habis. Secepat itu. Lalu ada yang mengatakan juga kita yang masih hidup ini seperti berjalan di atas satu jembatan kayu yang lebarnya tidak lebih dari 30 cm. Dan di kiri kanan kita menanti kita untuk jatuh. Dan dengan ilustrasi-ilustrasi yang lainnya hanya mau menggambarkan bahwa hidup kita manusia itu singkat. Mengingat bahwa hidup kita manusia ini singkat, apa yang harus kita buat? Tentu saja ada satu pepatah Latin mengatakan begini, ars longa vita brevis. Hidup itu singkat, tapi seni itu akan bertahan. Seni itu panjang, hidup itu yang singkat. Maka untuk mengisi hidup kita yang masih hidup ini, sebelum kita mengalami seperti yang dialami oleh almarhum ya, Bapak Canisius, kita mengisi hidup ini dengan seni, karena itu yang akan tetap tinggal. Saudari dan saudara yang terkasih, setiap kali kita menghadiri atau mengikuti upacara perayaan Ekaristi, requiem untuk mendoakan jenazah atau arwah yang meninggal dunia, ada satu hal yang menarik, bahwa kematian itu menakutkan memang, tetapi sadar atau tidak, kematian itu menyatukan. Dia memang menakutkan, tetapi di sisi lain dia menyatukan. Setiap kali kita mendengar berita duka, entah itu ada undangan dari keluarga atau tidak, pasti kita datang. Kenapa? Karena seni orang yang meninggal itu yang kita ingat. Almarhum ini, Bapak Canisius ini, kalau acara-acara misa, kalau di mana? Fioretti selalu ngurus sound system. Ada di dunia filsafat itu ada yang mengatakan keteraturan itu, seni keteraturan itu adalah soal angka. Musik juga soal angka. Selama hidupnya almarhum ini menghidupi itu. Dan lebih spesialnya lagi, istimewanya lagi adalah bahwa seni itu untuk pelayanan di gereja, pelayanan misa. Itu sesuatu yang istimewa dari Bapak Canisius ini yang bisa saya renungkan. Hidupnya memang singkat dan hari ini dia harus mengakhiri itu, tetapi seninya itu akan tetap tinggal. Tadi ketika pertama kali saya ketemu dengan beberapa umat, saya tanya, Bapak ini yang mana ya? Lalu ada yang langsung menjawab, itu rumah kalau setiap kali bisa di Fioretti dia yang ngurus sound system, musik. Itu yang pertama kali kita dengar kalau misalnya, oh Bapak Canisius urus sound system kalau di Fioretti kalau kita misa. Seni itu yang akan tetap tinggal. Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, ini adalah pengalaman iman dan kita tahu itu. Kematian itu sekali lagi menakutkan bagi kita semua, tetapi di sisi lain sekali lagi dia menyatukan. Dan yang menyatukan itu adalah seni. Selama kita hidup, itu yang akan tetap menyatukan kita. Dan ini juga adalah pengalaman iman. Kita orang-orang yang beriman, kita yakin bahwa ini bukanlah akhir. Dan kita tahu itu, gereja mengajarkan juga kepada kita bahwa sebelum kita menerima janji terakhir yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup kekal, sekali-kali kematian itu bukan akhir. Karena yang akhir adalah keabadian. Dan keabadian itu tidak tinggal tetap dalam kematian.
Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita dalam surat-suratnya. Maka pada kesempatan ini, keluarga yang berduka, istri dan anak-anak dan keluarga besar, percayalah bahwa Bapak sudah bahagia dan seni yang dia tinggalkan itu akan tetap hidup di umat-umat, secara khusus umat di wilayah ini. Seni itu akan tetap hidup, dan semoga seni ini, keteraturan seni dari Bapak Kanisius yang dia tinggalkan untuk kita semua, juga untuk keluarga, ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk melanjutkan hidup kita, tentu saja dengan cara-cara kita. Almarhum ini meninggalkan kita dan memberikan kepada kita satu inspirasi bahwa selama hidup seni harus kita kembangkan, karena itu yang akan tetap tinggal pada saat kita menutup mata untuk selamanya. Sekali lagi untuk keluarga yang berduka, Tuhan sayang Bapak Kanisius, Tuhan juga sayang keluarga ini dan keluarga besar yang sedang berduka. Tuhan tidak pernah mau memisahkan kita semua dari orang-orang yang kita cintai. Kita hanya butuh percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kita, Bapa Kanisius Baidin, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Kristus telah bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup, sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang percaya akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Marilah kita mohon. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada Bapa Kanisius Baidin. Marilah kita mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kami berduka cita atas kematian saudara kami. Hiburlah kami dan juga keluarga dengan harapan akan hidup kekal. Marilah kita mohon. Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Bapa Kanisius Baidin yang telah Kau panggil dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Dengarkanlah doa-doa permohonan umat-Mu, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang ditinggalkannya. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman Kristus yang bangkit dari maut. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.
hidup abadi di alam baka garam hiburan para kudus. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan kekal saudara kami, Bapak Kanisius Baidin. Semoga ia Engkau terima dalam persatuan dengan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan dalam sukacita bersama kita nyanyikan lagu Sanctus. Sanctus, 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 Dominus Deus, Plenius Celi et plena, Gloria Benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna, in excelsis. Bersegala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia membacakan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wawatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Canisius Baidin, yang hari ini beralih dari dunia ini menghadap hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Kita menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Ya Tuhan, siramilah hamba-Mu yang masuk ke alam kekal ini dengan air kehidupan. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di sorga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi kepadamu dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah ada padanya. Terimalah dia ya Tuhan. Kita menjawab di hadapan Allah Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini, dan hantarlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau, dan semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami. Bukalah pintu surga baginya dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman Kristus yang bangkit. Sebab dialah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu, saudara kami, Bapak Kanisius Baidi, yang hari ini beralih dari dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih,
dalam perjamuan Ekaristik ini, kami telah Engkau perkenankan menyambut Putra-Mu yang kudus. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan peziarahan kami di dunia ini. Kami mohon keselamatan bagi Bapak, saudara kami, Kanisius Baidin, hari ini beralih dari dunia ini menghadap-Mu. Kami mohon semoga Engkau menganugerahkan istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan abadi. Kami juga mohonkan kekuatan iman dan peneguhan bagi keluarga yang ditinggalkan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga kita sekalian, keluarga yang sedang berduka, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, dengan demikian perayaan Misa Requiem ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum nyanyian penutup, saya mewakili Komunitas Pastores Pamour Felix Pamour Richard, Frater Agung, Frater Ivan, kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam untuk istri dan anak-anak keluarga yang sedang berduka. Sekali lagi Tuhan sayang Bapak dan juga Tuhan sayang keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih untuk kita sekalian, segenap umat sekalian yang ada di lingkungan Bernadette yang sedang menyiapkan ini dengan baik. Semoga upacara besok juga berjalan dengan lancar. Terima kasih.